إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Taklim di Sabua, insya Allah ada faedah. Taklim di Sabua, insya Allah ada faedahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, dan bisa bersama-sama kembali lagi dalam program dakwah radio Taklim di Sabua. Insya Allah ada faedahnya. Namun kali ini berbeda karena kita sedikit molor waktunya. Tapi walaupun cuaca di luar lagi hujan, tapi insya Allah untuk dakwah radio selalu jalan setiap pekan insya Allah. Dan insya Allah diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Baik, untuk antum semuanya terima kasih banyak yang masih menonton kami dan juga yang lagi mendengarkan kami di 92,5. Alhamdulillah, sekarang sudah ada Ustadji ini dari salah satu da'i yang berada di Kabupaten Banggai. Da'i yang insya Allah tawadu, Masya Allah. Ada Ustadz Dwi Hudiyono LC. Sebelumnya kita menyapa beliau dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Ustadz? Alhamdulillah, kabar baik. Jam berapa Ustadz sampai di Sabah, Ustadz? Jam 9. Jam 9 nih, Masya Allah, jadi setengah jam. Astagfirullah. Dan semoga saja, mohon maaf sebelumnya ini untuk keterlambatan. Dan untuk pekan ini insya Allah Ustadz Dwi akan menyampaikan taklim di Sabua. Insya Allah ini dengan tema yang Masya Allah ini tentang yang baru-baru ini lagi viral ya. Ada perpindahan gitulah ya, perpindahan penduduk imigrasi barangkali ya. Jadi untuk antum semuanya yang masih stay di sini, terima kasih banyak yang sudah membagikan, yang sudah menanggapi, dan paling bagus kalau menonton sampai akhir acara ini. Karena insya Allah setelah taklim segmen 1 dan penambahan di segmen kedua, kita juga ada segmen sesi tanya jawab. Silakan yang mau konsultasi masalah Islam, kami persilahkan. Dan untuk pekan ini tema kita yaitu tentang penggugur amal. Nah, tentang apa ini? Tentang yang amal ini bisa digugurkan, yang kita sudah banyak ya, biasanya orang beramal, berilmu, berapalah gitu kan, tiba-tiba gugur ya. Kira-kira sebentar insya Allah Ustadz akan memberikan taklim di Sabua. Jadi untuk mempersingkat dan memanfaatkan waktu yang ada, kami persilakan kepada Ustadz. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrullahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani wa salatu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa ikhwani. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits asli sya'ni kullahu wa la takilni illa nafsi tarfata 'ain. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Segala puji hanya milik Allah. Kembali kita memuji bersyukur dengan pujian dan syukuran yang banyak atas segala limpahan karunia nikmat yang tak terhingga yang kita rasakan hingga malam hari ini. Kesehatan, kesempatan, kemudahan, kekuatan, dan juga nikmat hidayah di atas dinul haq Islam, dan juga di atas sunnah petunjuk Nabi kita, qudwah kita bersama, kecintaan kita bersama Rasulullah Muhammad SAW. Beberapa kajian atau ta'lim di Sabuah pernah kita bahas tentang penggugur dosa. Masya Allah, ini juga di antara amal-amal yang banyak yang Islam bentangkan untuk kita, yang kita bisa lakukan, yang dengannya kita ini sebagai hamba yang dhaif, yang lemah, yang banyak khilaf, banyak kekurangan, banyak berbuat salah. Kita butuh amal-amalan yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita, dan ini banyak ya kita sebutkan pada kesempatan yang lalu. Pada kesempatan kali ini jamaah, ini lebih besar lagi pembahasan kita, yaitu penggugur amal ya. Sudah beramal soleh, tapi ternyata Allah Jalla wa'ala tidak terima. Tentunya ini sebuah kerugian bagi kita. Pembahasan masalah pembatal dalam Islam ini banyak ya. Ada pembatal wudhu, pembatal sholat, dan seterusnya. Ini dalam masalah fikih ini kerap dibahas ya. Ini mungkin biasa kita jelaskan atau kita pernah pelajari dan seterusnya. Dan untuk masalah penggugur atau pembatal sebuah amalan atau ibadah, ini yang mungkin jarang dikaji dan mungkin jarang diingatkan, dan ini perlu untuk kami ingatkan juga agar bisa membentengi kita semua, agar amal-amal kita yang soleh, yang banyak yang kita kerjakan selama ini terus terjaga sebagai bentuk amal yang makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harapan kita semua. Dan apa yang kita sampaikan ini jamaah, ini terinspirasi juga dengan salah satu sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah ibn Yaman. Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhum. Ini salah satu sahabat, masya Allah, yang merupakan sahabat yang diamanahi Rasulullah untuk memegang kunci nama-nama orang munafik. Jadi orang munafik di kota Madinah, beliau tahu ya atas petunjuk dari Nabi kita Muhammad SAW. Sehingganya sampai seorang Umar bin Khattab Faruq, khalifah yang kedua pun, ketika tahu bahwa Hudzaifah ini pemegang nama-nama orang munafik, dia datangi. Walaupun sebetulnya ini rahasia, tidak akan dia bocorkan kepada siapapun. Tapi karena Umar bin Khattab ini memaksa untuk sampaikan apakah dirinya termasuk orang munafik yang Rasul sampaikan, ya begitu beliau sangat takutnya, masya Allah, dengan berbagai macam keutamaan beliau, keimanan beliau, ketakwaan beliau, amalan beliau. Tapi seorang Umar bin Khattab masih takut apakah dirinya termasuk orang munafik. Setelah Hudzaifah ibn Yaman menyebutkan bahwa Anda tidak termasuk mereka-mereka, maka beliau baru bersyukur, alhamdulillah. Dia bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dirinya tidak termasuk deretan nama-nama orang munafik yang Rasul sebutkan, yang menjadi catatan sahabat ini. Nah, sahabat ini pernah suatu ketika mempunyai salah satu kebiasaan yang agak berbeda dengan sahabat-sahabat yang lain. Beliau mengatakan, kanan nas yas'aluna Rasulullah SAW anil khair. Manusia biasa, para sahabat pada waktu itu ketika ketemu Rasulullah SAW biasanya bertanya tentang kebaikan-kebaikan. Apa fadilahnya ini, apa fadilahnya itu, dan seterusnya. Ya. Wa kuntu as'aluhu anisyar. Tapi saya lain. Kalau saya ketemu Rasulullah, saya bertanya tentang keburukan. Ya. Keburukan ini bagaimana akibatnya? Kalau berbuat begini apa akibatnya, dan seterusnya ya. Kenapa? Beliau mengatakan makhafatan ayudrikani. Aku khawatir kalau saya tidak tahu keburukan, tidak tahu sebuah kejahatan atau kesalahan, ya saya terjatuh di dalamnya dan saya tidak mengetahui, dan saya tidak sadar saya terjatuh di dalamnya. Jadi ini masya Allah, ini salah satu teknik cara beliau, kenapa beliau sampai bertanya seperti itu. Seperti khawatir jangan sampai terjatuh tapi tidak menyadarinya. Jadi dalam agama kita sekali lagi
Tidak masalah kita belajar keburukan ya, kita belajar sesuatu yang tidak baik tentunya, tapi bukan untuk kita mengerjakannya ya, bukan kita untuk mengerjakannya, tapi untuk kita menghindarinya. Jangan sampai kita terjatuh di dalamnya dan kita tidak sadar kita sudah terjatuh. Nah, tentang penggugur amal ini dibagi menjadi dua ya. Ada yang sifatnya kubro yang besar, ada yang sugro. Kubro di sini maksudnya adalah ketika pelakunya melakukannya, dia secara otomatis mukhrij minal millah, keluar daripada agama Islam, dan amalnya yang banyak tersebut akan hangus, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia meninggal belum bertobat di dalamnya, belum kembali kepada jalan yang benar. Yang kedua adalah sifatnya sugro, kecil. Artinya ketika dia melakukan perbuatan tersebut hanya amal itu saja yang terhapus, tapi dia masih dalam lingkaran seorang muslim dan tidak sampai keluar daripada agama Islam, tapi karena amal tersebut terjangkiti virus yang nanti kita akan sebutkan, maka ini terhapus, Allah tidak terima ya. Tapi dia tetap masih seorang muslim. Nah, poin yang pertama yang kita mau jelaskan adalah amalan-amalan yang bisa menghapuskan amal seorang hamba sifatnya kubro ya, sifatnya besar, dan dia bisa mengeluarkan pelakunya daripada agama Islam. Yang pertama adalah pelaku kesyirikan ya. Pelaku kesyirikan mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang menyembah kepada asnam, berhala, atau dia meminta pertolongan, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada bintang-bintang atau kepada jin misalnya, atau kepada syaitan misalnya, atau selain daripada Allah Subhanahu, atau benda-benda yang dia keramatkan yang dia anggap bisa memberikan manfaat dan mudarat ya. Ini bisa ya. Dia bertawakal kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam setiap munajatnya. Nah, ini bisa mengeluarkan hamba tersebut daripada agama Islam. Nah, ini dalilnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan dalam surat Az-Zumar ayat 65, begitu pula dalam surat Al-An'am ayat 88. Walaupun ayat ini khitabnya yang diajak bicara adalah turun kepada para nabi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menegur para nabinya ya. Tapi ini juga berlaku bagi kita saja. Kalau saja nabinya saja kalau melakukan ini akan terhapus semua amal, apalagi kita ya. Jadi nabi orang pilihan, masya Allah, orang yang tidak kita ragukan keimanannya, ketakwaannya, amal solehnya. Itu kalau melakukan hal seperti ini maka akan terhapus semua amal kebaikannya, apalagi kita ini. Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Az-Zumar 65, Allah katakan, walaqad auhiya ilaika, dan telah diwahyukan kepada engkau ya Muhammad, walilladzina min qablika, dan kepada Rasul juga sebelum engkau ya Muhammad, la in asyrakta, kalau kamu berbuat kesyirikan, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, la yahbatana amaluka, pasti amalmu akan terputus, terhapus, wala takunanna minal khasirin, dan kamu pasti termasuk orang yang merugi. Ini dalam istilah bahasa Arab ini takkid ya, ini pengulangan secara murakkab ya, berulang-ulang. Jika kamu ya Muhammad atau Nabi Allah berbuat kesyirikan, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, pastinya sudah sangat tegas. Ini ulangnya pasti kamu akan terhapus amalnya dan kamu termasuk orang yang merugi. Masya Allah, ini Allah ingatkan kepada nabinya. Kemudian juga Allah sebutkan lagi juga dalam surat Al-An'am ayat 88, Allah katakan, dzalika hudaw wa yahdi bihi may yasha' min ibadihi. Ya, inilah petunjuk Allah yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Lau asyraku lahabida anhum ma kanu ya'malun. Kalau sekiranya mereka berbuat kesyirikan, maka akan terhapus, akan berguguran apa yang mereka telah kerjakan dari amal kebaikan mereka. Nah, ini yang pertama, makanya dakwah tauhid mengajak kepada Allah menjauhi kesyirikan ini merupakan yang pertama yang kita harus ingatkan. Kenapa jamaah yang dirahmati Allah? Percuma orang banyak sholatnya, banyak puasanya, banyak zakat, bahkan di haji dan umrah sekalipun kalau dia berbuat kesyirikan, hapus itu amalnya, tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu untuk kita sama-sama waspada bersama. Ini yang pertama. Yang kedua adalah berbuat kekufuran. Kufur di sini artinya dia mengingkari ya. Mengingkari kepada rukun iman dan juga rukun Islam, baik sebagian ataupun keseluruhan ya. Tidak beriman dengan rukun iman yang ada ya, yang Allah harus kita beriman dengannya, iman kepada Allahnya, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, kemudian iman kepada hari kemudian dan juga takdir
baik dari Allah Subhanahu wa taala, atau tidak beriman dengan rukun Islam yang ada yang disyariatkan, ya. Syahadatnya, sholatnya, zakatnya, puasanya, kemudian hajinya, ya. Dia mengingkari kewajiban itu, ya, dan keimanan itu, ini bisa kufur secara ijma, ya. Kemudian yang kedua adalah ini termasuk dari kufur, mengingkari, ya, dan mendustakan, ya. Mengingkari dan mendustakan rukun iman atau rukun Islam secara otomatis pelakunya ini bisa keluar dari agama Islam. Yang kedua adalah mengingkari dalam artian dia takabur, ya, sombong. Dan ini seperti perlakuan iblis, ya. Iblis sebetulnya ini dendakotnya syaitan, sebetulnya hatinya, lisannya mengakui tentang keesaan Allah dan kemahabesaran Allah. Tapi karena Allah memerintahkan dia untuk sujud kepada Adam, dia enggan, aba wastakbara, menganggap dirinya ana khairu minhu, aku lebih baik daripada dia. Maka hati-hati juga perkataan ini, Masya Allah, kepada kita juga ini sebagai muhasabah. Jangan sampai kita dengan berbagai macam kelebihan yang kita miliki, tentunya kita harus sadar itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas kita menyombongkan diri kita, ya. Ketika ada sifat kita saya lebih baik daripada dia, ini berbahaya. Ini perkataannya iblis, ya, yang dengannya Allah melaknat, ya. Makanya mari kita berusaha, ya. Jangan berusaha untuk menjadi orang terbaik, tidak, tapi berusaha untuk terus berbuat baik, ya. Berusaha terus berbuat baik tanpa harus merendahkan yang lainnya. Ini prinsip yang harus kita bangun. Makanya agama kita senantiasa mendorong atau mengarahkan kita untuk mempunyai sifat rendah hati dengan berbagai macam kelebihan yang kita miliki, ya. Baik mungkin harta kita, mungkin status kita, bahkan mungkin ilmu kita, tidak boleh kita menyombongkan di hadapan makhluk Allah Subhanahu wa taala, karena itu semua adalah titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Yang kedua tadi adalah sifat menyombongkan diri. Ini bisa, ya, kufur daripada agama kita juga, ya. Yang ketiga yang termasuk kufur juga yang berbahaya juga adalah istihza atau asab, ya, mengolok-olok atau mencela agama Allah Subhanahu wa taala. Ini juga berbahaya juga, ya. Ini pernah suatu ketika orang-orang munafik pada zaman Rasulullah SAW pernah mereka awalnya sih mereka bercanda, tapi canda mereka berlebihan sampai mengandung unsur mencela dan mencemooh dan juga menghinakan para sahabat. Mengatakan bahwa para sahabat itu adalah akbar butunan wajubanan. Mereka adalah orang-orang karena mereka Al-Quran, ya, Masya Allah, hafal Al-Quran dan seterusnya. Mereka itu perutnya buncit, ya, dan pengecut, Masya Allah. Mereka hanya, kalau orang sini hanya baku gara begitu, tapi Rasulullah SAW tidak terima. Ini termasuk istihza, ya, termasuk mengolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang artinya yang baik, ya. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 65-66. Allah katakan, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Kalau mereka ditanya, orang munafik itu, kenapa kamu saling berolok seperti itu, bercanda seperti itu, bercanda berlebihan dalam masalah agama, ya. Mereka mengatakan kami hanya bermain saja dan bersendau gurau saja. Maka sekali lagi kami ingatkan kepada teman sekalian yang dirahmati Allah, silahkan kita bercanda, silahkan, atau bersendau gurau, tapi ada batasnya. Jangan ada unsur dustanya dan juga isinya mencela agama, ya, jangan sampai, ya. Allah katakan, kul abillahi, katakanlah apakah dengan Allah, wa ayati, ayat-ayatnya, wa rasulih, dan juga rasulnya, kuntum tastazun, kalian saling berolok-olok. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum, ya, tidak ada lagi maaf bagi kalian telah kufur setelah beriman. Ini keras juga, makanya kami harapkan teman-teman sekalian rahmat Allah, mungkin di antara teman-teman mungkin melihat ada sebagian teman-teman kita sudah berhijrah, Masya Allah, sudah rajin ke masjid dan seterusnya. Mungkin yang perempuan sudah pakai hijab, janganlah kita mengatakan sok suci, sok apa, enggak usah. Kalau kita belum mampu, ya kita bermuhasabah, ya kita berdoa semoga diri kita bisa seperti mereka, tanpa harus kita menjelek-jelekkan saudara kita yang sudah berhijrah dah, atau mau menjadi orang yang baik seperti itu. Ini harapan kita seperti ini juga, dan lisan kita karena mungkin dianggap ini hal yang biasa, tapi ini berbahaya, ya. Kemudian yang ketiga, ini yang tadi Andri sampaikan, Masya Allah, ya, pindah rumah, ya, Masya Allah, murtad, ya.
Ini juga keluar daripada agama Islam. Ini juga Masya Allah, amal-amal kebaikan selama ini yang dia lakukan ini bisa terhapus ya. Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 217, Allah katakan, wa may yartadid minkum an dinihi, barang siapa yang murtad keluar daripada agamanya, agama Islam, fayamut, dan dia meninggal ya, dia belum bertobat sebelum ajalnya, masih di atas milah kufur, bukan agama Islam, wa huwa kafir, maka dia termasuk orang yang kafir ya. Faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka akan terputus semua amalnya di dunia bahkan di akhirat, Allah tidak nilai sebagai sebuah kebaikan. Wa ulaika ashabun nar, dan mereka termasuk penghuni neraka, hum fiha khalidun, bahkan mereka kekal dalam neraka. Waliyadzubillah. Makanya ini perlu untuk kita sama-sama bermuhasabah. Mari kita jangan pernah kita merasa aman dengan keimanan kita. Banyak berdoa kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Ini kita berdoa kepada agar Allah menetapkan hati kita di atas agama kita. Makanya tidak pernah bosan para khotib ya, setiap khutbah Jumat perhatikan. Dan ini juga sebagaimana Rasulullah SAW juga memberikan nasihat kepada para jamaahnya, kepada para umat. Sering diingatkan, ya alladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya. Oh ya, orang beriman, bertakwalah kalian kepada orang sebenarnya bertakwa kepadanya, dan jangan sekali-kali kalian meninggal wafat kecuali dalam keadaan muslim, seorang Islam. Ini harga mati kita yang harus kita pertahankan ya. Jangan sampai karena godaan harta, godaan wanita, mungkin godaan juga yang lainnya, kita terpengaruh itu semua. Dan ini terkadang seperti itu, Masya Allah, diuji. Dulu para sahabat sempat seperti itu. Ada sebagian para sahabat sempat Rasulullah boykot karena melakukan suatu kemungkaran ya. Pada waktu itu ada perintah yang akhirnya dia diajak bicara untuk sementara waktu. Banyak tawaran-tawaran dari Romawi dan untuk mengajak dia ke agama kami saja, kamu akan kami muliakan dan seterusnya. Tapi sahabat ini dengan tarbiyah selama yang dia bina, yang dapatkan dari Rasulullah SAW, dia tidak saya tidak akan menggadaikan akidah saya itu. Nah ini juga Masya Allah, tentunya kita berharap ya jangan sampai ini terjadi sama kita semua. Makanya Allah juga sebutkan misalnya dalam surah At-Taubah ayat 54. Di situ Allah sebutkan ya, di antara faktor kenapa sampai Allah tidak menerima amal seorang hamba itu karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan, "Wa ma mana'hum an tuqbala minhum nafaqatuhum." Ya, tidaklah yang menghalangi nafkah-nafkah mereka, infak mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, illa annahum kafaru billahi wa birasul, karena mereka itu ingkar kepada Allah dan kepada Rasul, atau tidak beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Makanya dulu kami pernah ingat sebuah kisah, Masya Allah, ini kisah yang masyhur di zaman Rasulullah SAW. Aisyah pernah tanya sama Rasulullah SAW, ada seseorang di kalangan Quraisy. Ini orangnya sangat dermawan, Masya Allah. Ya, ketika ada tamu datang, dia tidak segan-segan sembelihkan onta. Bahkan dia, Masya Allah, kadang berdiri di depan Ka'bah. Siapa yang butuh bantuan, silahkan datang sama saya akan berikan bantuan. Sosialnya begitu luar biasanya, Masya Allah. Tapi dia musyrik. Dan qadarullah, meninggal di atas kesyirikan, belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, belum berislam. Maka ketika itu Aisyah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bagaimana nasibnya si fulan itu yang dia meninggal di atas milah selain Islam? Orang mengatakan huwa finnar, dia di neraka. Ya. Aisyah bertanya, ya Rasul, kenapa dia? Padahal dia orang baik. Ya, karena dia belum satu kali pun dia meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum pernah dia satu kali pun dia beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perlu untuk kita sama-sama jaga akidah kita. Mari kita saling menguatkan, saling mengingatkan, jangan sampai tergadaikan dengan apapun jua ya, kita jaga ya. Dan bagi mereka Masya Allah yang orang-orang yang baik ya, orang yang baik dan dia masuk Islam, kebaikannya akan terus terbawa ya, sebagai bentuk kebaikan ya. Itu diantara keistimewaan Islam. Yang kedua, dosa-dosanya ini dilakukan sebelum berislam, kalau dia masuk Islam itu Allah hapuskan. Dalam sebuah hadis, ini keberkahan Islam, al-islamu yajubu ma qablahu, Islam itu menghapuskan dosa sebelumnya. Masya Allah. Maka disinilah para sahabat, Masya Allah, dengan berbagai macam kekurangan mereka, misalnya dulunya mungkin berbuat kesyirikan, melakukan dosa-dosa besar, setelah mereka berislam, mereka nyaman ya, merasa alhamdulillah Allah rahmati dia.
Ini dulu mungkin. Baik. Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk segmen pertama kami. Ya, ada beberapa lagi Ustadz untuk penggugur amal ya. Ya. Tadi sudah 3 yang dibahas ya. Baik, dan untuk antum semuanya yang masih serasa dengan kami di 92, terima kasih banyak ini yang sudah membagikan. Dan untuk semuanya tetap seterasa di 92,5 masih di Blast Mawon FM, Antum Pe Radio. فهو إنسان عظيم. لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالإيمان. أشكر ربي بالسلام الذي أعطاني ليلا ونهارا. أشكر ربي الذي بعدني أشياء غير الحق وحمل أشياء مهمة وحمل في قلبي وهي الصلوات الخمس. فالآن أشهد أن لا إله إلا الله، أن محمدا عبده ورسوله. لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالإيمان. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. أشكر مولانا الذي جعل في قلبي العلم القرآن وأتتبره علما بأن أنت تسليم لله بالتوحيد والسلام. لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي، وقال فمن رغب عن سنتي عن سنتي فليس مني. Today is my nikah, today I'm happy. When I look at my wife
Allah has given me. She's a midley of my slums. She raised me up when I was feeling down. Allah united all our family for this special day of nikah. I'd like to ask Allah to bless our nikah, make us strong and the right believers, and protect our nikah from shaitan. Really have the sunnah of Muhammad. قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي عن سنتي. Taklim di Sabua, insya Allah ada faedah. Taklim di Sabua, insya Allah ada faedahnya. Baik, masih bersama kami Taklim di Sabua, insya Allah ada faedahnya. Dan ini suaranya saya besar sekali, Masya Allah. Dan untuk antum semuanya yang masih serasa dengan kami di 92,5, terima kasih banyak ini yang masih setia dengan kami dengan tema yang menarik, Masya Allah, tentang penggugur amal. Tadi kita sudah mendengarkan Ustadz Dwi sudah memaparkan ada 3 poin tentang penggugur dosa, penggugur amal yang besar. Ada lagi tambahan lagi ya Ustadz ya. Dan nanti akan masuk lagi di pembahasan tentang penggugur amal yang kecil ya Ustadz ya. Baik, jadi untuk memanfaatkan waktu yang ada, sebelum itu buat antum semuanya mau bertanya, ini ada Al Anwar, Masya Allah sangat bermanfaat sekali. Mungkin Akhi bisa bertanya, silakan. Kami menunggu pertanyaan dari antum semuanya. Bisa langsung di komen di kolom komentar kami di akun Facebook Ngapi Radio, atau bisa juga langsung WA kami ya. Bisa di WA di 081 222 161925. Buat yang lagi stay di 92,5, bisa langsung WA kami di 081 222 161925. Baik, kita langsung mendengarkan taklim di Sabua dari Al Ustadz Dwi Hudayono. Tafadhol Ustadz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'ba'ad. Kami tambahkan lagi beberapa amalan yang dengannya bisa menggugurkan amal kebaikan kita. Tadi kita sampaikan yang ketiga tadi adalah murtad yang keluar daripada agama Islam. Makanya dalam sebuah bab dalam kitab Sahih Muslim di situ disebutkan bahwa la yanfa'ul amal as-shalih dunal iman. Tidak akan bermanfaat amal soleh kita tanpa iman. Tanpa iman. Jadi ini harga mati kita, iman, Islam ini merupakan pegang kita. Makanya di poin yang keempat termasuk juga penggugur amal adalah mempunyai sifat nifak ya. Kemunafikan yang nifak i'tiqad, artinya hatinya mengingkari tentang keimanan dan juga rukun Islam itu sendiri juga ya. Walaupun secara zahirnya dia menampakkan Islam, mungkin dia sholat juga, bahkan puasa juga, bahkan berjihad juga, tapi hatinya mengingkari tentang kewajiban itu, ini bisa. Makanya Allah ingatkan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 45, Allah katakan innal munafiqina fi darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Sesungguhnya orang munafik itu tempatnya di neraka yang paling bawah, keraknya neraka, dan tidak ada bagi mereka penolong ya. Ini bagi mereka yang mempunyai nifak i'tiqad ya. Walaupun ada juga nifak amali ya, tidak sampai mengeluarkan pelakunya seperti sifat-sifat munafik. Dia berkata dia suka berdusta, kalau dia berjanji suka mengingkari, kalau dia diberikan amanah dia berkhianat. Ini secara amal tadi. Tapi yang kami maksud di sini adalah nifak i'tiqad ya, hatinya mengingkari. Nah, yang berikutnya yang kelima adalah orang-orang yang dengan lisannya Masya Allah mudah menghukumi orang. Si fulan kafir, si fulan ahli neraka, dan si fulan tidak akan Allah masuk ke dalam surga, atau si fulan tidak akan Allah ampunkan dosanya. Ini berbahaya. Dalam sebuah hadis sahabat Jundub bin Abdullah pernah meriwayatkan, ada Rasul pernah menceritakan tentang kisah Bani Israel, tentang orang-orang yang dulu ada 2 orang Masya Allah. Ini satu ahli ibadah, yang satunya belum taat maksudnya. Yang ahli ibadah ini mengingatkan terus temannya ini, tapi ketika diingatkan dia mengatakan
biarkan saya dengan Rob saya. Artinya tidak usah urus, ini urusan saya. Berulang kali ketika diberikan nasihat, itu jawabannya, ya biarkan saya dengan, ini urusan saya dengan Rob saya. Akhirnya dia tidak tahan, dia keluar bahasa bahwa engkau tidak akan Allah ampunkan dosamu. Ya, seperti itu yang dia ucapkan kepada orang tersebut. Dan singkat cerita bahwa ketika mereka meninggal, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hamba yang tadi mengatakan bahwa Allah tidak akan mengampuni Anda. Dia mengatakan, siapakah yang berhak memberikan ampunan, ya, kecuali aku. Ya, silakan engkau, ya, dengan kemurkaanku masuk dalam neraka, engkau wahai fulan dengan rahmatku masuk dalam surga. Masya Allah, ini juga hati-hati ya. Jadi kalau teman-teman sekalian melihat teman-temannya mungkin belum taat dan seterusnya, jangan sekali-kali kita menghukumi bahwa Anda kafir, Anda tidak akan Allah ampunkan dosanya atau Allah tak akan rahmatnya, jangan. Tapi doakan dia dan arahkan dia dalam kebaikan, ya. Semoga menjadi sebab hidayah, dia menjadi lebih baik daripada kita bahkan, ya. Kemudian yang keenam adalah kita mengedepankan perkataan manusia daripada perkataan Rasulullah SAW, ya. Jadi Allah ingatkan dalam surat Al-Hujurat ayat 2, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata amalukum wa antum la tash'urun. Di sini Allah ingatkan, wahai orang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara nabi kalian, ya. Ya, dan janganlah kalian menyamakan perkataan kalian dengan nabi seperti kalian saling berkata-kata dengan sesama kalian, kata Allah SWT. Ya, dengannya bisa menggugurkan amal-amal kalian. Dan ayat ini para teman-teman sekalian menjadi dalil bahwa tidak boleh, ya, kita mendahulukan perkataan seseorang dengan sabda Nabi kita Muhammad SAW. Makanya dulu para imam menjadi qudwah kita juga, para imam madhab yang 4, baik itu Abu Hanifahnya, Imam Maliknya, Imam Syafi'inya, Imam Ahmadnya, mereka semuanya Masya Allah dengan keilmuan mereka sering mengatakan, ya, in sahha hadisi fa wa madhhabi, kalau hadis saya ini benar, apa yang saya katakan adalah benar dari Allah dan Rasulnya, maka itu adalah madhabnya saya. Kalau ternyata bertolak belakang, maka lemparkan perkataan saya dan ambil apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, ya. Bahkan mereka juga sering memberikan kepada kita nasihat, ya, la tuqaliduni wala Syafi'i wala Auzani, jangan kalian taklid kepada aku ataupun Syafi'i ataupun kepada Al-Auza'i, para imam yang ada pada waktu itu. Tapi mereka memberikan arahan, khudhu min aina ya'khudhu, tapi ambillah dari mana mereka mengambil. Kalau mereka ambil ini dari Quran dan Sunnah, ambillah sebagai pegangan kalian. Bahkan perkataan juga Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Darul Hijrah, imam yang mengajar di Masjid Nabawi, beliau mengatakan, kullu qaul yukbal wa yurad ila subil hadal kubur. Setiap perkataan itu, perkataan manusia maksudnya, itu bisa diterima, bisa ditolak, kecuali penghuni kubur ini. Beliau menuju kepada kuburnya Rasulullah SAW. Maka ini perlu juga untuk kita timbang-timbang ketika ada perkataan yang menyelisih sunnah Rasulullah atau perkataan beliau, yang kita kedepankan perkataan manusia di atas sunnah beliau. Nah, kemudian poin yang terakhir tadi termasuk penggugur amal yang sifatnya sugro, yang kecil. Yang pertama adalah amalan yang tidak ada sunnahnya, ya, atau kita istilahkan amalan bid'ah, ya, tidak ada sunnahnya. Dalam masalah agama tentunya, ini bukan masalah dunia. Kalau masalah dunia silahkan kita berinovasi. Itu Rasul mengatakan, antum a'lamu bi umur dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian, silahkan, ya. Ini silahkan. Tapi untuk masalah agama ini perlu untuk kita melihat contoh dari Nabi kita SAW. Nah, makanya Rasul dalam sebuah hadisnya mengatakan, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun, atau ma amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun. Barang siapa melakukan perbuatan yang bukan dari kami, daripada agama kita, ataupun tidak diperintahkan, maka dia mardud, tertolak. Jadi itu saja, amalan yang tidak ada sunnahnya saja yang tertolak, sedangkan dia masih muslim, masih kita hukum muslim. Yang kedua adalah barang siapa yang mendatangi dukun atau paranormal, ya, dan dia membenarkan apa yang dia katakan, ini bisa menghapuskan amalnya dia, tapi dia tidak sampai mengeluarkan daripada Islam, ya. Dalam sebuah hadis Rasul pernah bersabda, hadis Muslim, ya, man ata arafan au kahinan, barang siapa datang kepada para peramal ataupun dukunnya,
dan dia bertentang sesuatu dan dia membenarkan apa yang dia katakan, lam yuqbal sholatu arba'ina lailah, maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Jadi itu saja yang jadi penggugur amalnya. Tapi tidak sampai dia keluar dari agama Islam, dan juga berbahaya juga kan, ini wasilah kepada kekufuran juga. Kemudian yang berikutnya adalah seorang hamba ketika dia beramal kebaikan dimasuki virus-virus perusak amal seperti riyanya, ya, ingin dilihatnya, atau sum'ahnya, ya, ataupun ujubnya, ini juga bisa, ya. Jadi amal itu saja yang disusupi penyakit itu yang terhapus, ya, ya Allah tidak terima, sedangkan dia masih tergolong seorang muslim. Makanya ini perlu untuk kita sama-sama waspada bersama ketika kita beramal. Mari kita jaga hati-hati kita, niatan-niatan kita sebelum, sementara, dan setelah kita beramal. Termasuk terakhir juga kami perlu pesankan juga kepada teman-teman sekalian, ini kadang sepele kita remehkan, tapi ini bisa menjadi sebab bergugurnya kebaikan kita. Walaupun kami katakan ini tidak sampai keluar daripada agama Islam, tapi juga berbahaya, yaitu sifat hasad, ya, sifat hasad, iri, dengki kepada saudara kita yang punya kebaikan, ya. Dalam sebuah hadis Rasul ingatkan, iyyakum wal hasad, ya, jauhlah kalian, tinggalkanlah kalian dari perbuatan hasad atau iri. Fa innal hasada yakulul hasanat kama takulun nar al hatab, karena perbuatan hasad itu bisa menggugurkan amal kalian sebagaimana api memakan kayu bakar. Masya Allah. Jadi ini juga, dan kita dalam agama kita diperbolehkan iri dalam dua hal saja, ya. Kita boleh iri kepada orang yang mempunyai ilmu, mempunyai Al-Quran yang diajarkan kepada orang, kita boleh, sekiranya saya punya ilmu juga saya akan ajarkan juga. Yang kedua, kita boleh beriri kepada orang yang punya harta yang dia infakkan jalan Allah siang dan malam, kita boleh. Itu tidak termasuk dalam golongan ini, ya. Dia termasuk ghibthah, ya, kecemburuan yang baik. Baik, ini saya mungkin tambahannya. Baik Ustadz, terima kasih banyak untuk penambahan, dan kita break sejenak, ya, untuk antum semuanya yang masih serasa dengan kami di 92,5. Silakan yang mau bertanya, kami menunggu pertanyaan dari antum-antum semuanya. Silakan bisa di WA kami di 081 222 161 925, atau bisa langsung juga di komen di kolom komentar kami, ya, untuk pertanyaan antum semuanya. Karena setelah ini kita akan masuk di sesi tanya jawab. Tetap di Blast Mon FM, Antum P Radio. يصلو على تكبيرك الندي كل عام وربما الزوجان قد عاد إلى العناء والمتخاصمان يرجعان للوفاء وفرحة الأطفال كم تطير في الآفاق سعادة تغمرهم في البيت والأسواق فهكذا الصغار والكبار في سباق مبتهجين بالذي في الأحداث فهكذا الصغار والكبار في سباق مبتهجين بالذي الكل في الأحداث يغتنمون فرصة طيبة المدى رب أدم فرحتهم أدم لنا الدلال ولا تقدر فرقة فالمر في الفراق ربنا الخلاق أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق يا عين يا هدية من ربنا الخلاق يا عيد يا هدية من ربنا الخلاق أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق يا عيد يا هدية من ربنا الخلاق أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق يا عيد يا هدية من ربنا الخلاق أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق يا عيد يا هدية من ربنا الخلاق أنت الذي تبعث فينا نشوة المشتاق تجمعنا أحبة بالأهل والرفاق تغمرنا برحمة كالمنبع الدفاق فتأمنا تزاور للناس في إشفاق فتأمنا تزاور للناس في إشفاق يا عيد
Sabua. Insya Allah ada faedah taklim di Sabua. Insya Allah ada faedahnya. يا أخي ادنو مني لا تدعني يا أخي يا شقيق الروح مني يا أخي يا ضياء قلبي ودربي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي يا أخي ادنو مني لا تدعني يا أخي يا شقيق الروح مني يا أخي يا ضياء قلبي ودربي يا أخي يا Baik, masih bersama kami Taklim di Sabua. Insya Allah ada faedahnya. Dan Alhamdulillah kita sudah berada di sesi tanya jawab. Jadi untuk antum semuanya yang mau bertanya, kami persilahkan. Silahkan yang mau WA kami tunggu di 081 222 161 925. Atau bisa juga langsung ketik di kolom komentar Facebook kami, Ngabe Radio. Yang mau bertanya kami persilahkan. Baik, ini sambil menunggu pertanyaan dari antum, kita lihat dulu WA, barangkali ada ini. Karena ada, oh kayaknya Erik Junaidi ya, mengirim foto yang kemarin. Ini ada sekitar, waduh, 18 foto ini, Masya Allah. Ini yang kemarin kita ada Rihla bersama dengan Wahda Islamiyah di tempat di suku pedalaman Kampung Mu'alaf ya, Tombi Obong. Masya Allah, ini luar biasa. Pekan yang kemarin, Masya Allah, ada Ustadz juga ya. Baik, ini jadi ada dikirim foto-foto ini yang kemarin, Ustadz, dokumentasi, Masya Allah. Baik, untuk antum semuanya yang mau bertanya, kami masih tetap menunggu. Kita masih ada waktu sekitar 15 menit lagi ya Ustadz ya, karena sotalolo malam ini ya Ustadz. Baik, ini sambil menunggu ya. Tadi kita sudah mendengarkan tentang penggugur amal. Nah, barangkali Ustadz ada tidak kiat-kiat nih kita istiqomah ini ya Ustadz ya. Karena ya namanya orang ini itu kan manusia yang tidak luput dari, ya pasti semua sudah tahu, pasti ada bisikan-bisikan syaiton, ada salah hilap dan ya segala rupa lah Ustadz ya. Jadi untuk mempertebal ini keimanan kita nih, kiat-kiat istiqomah ini Ustadz, barangkali ada penjelasan dari Ustadz. Tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam ala rasulillah, ma ba'd. Baik, ini pertanyaan yang luar biasa sebetulnya, dan kita semua butuh dengan pertanyaan seperti ini ya, tentang bagaimana kiat agar kita bisa tetap istiqomah di atas jalan ketaatan, kebaikan, dan di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu yang pertama yang perlu untuk kita sama-sama jadikan sebagai pegangan adalah bagaimana kita memotivasi diri kita untuk terus belajar ya, menuntut ilmu. Karena ini berdasarkan sabda Rasulullah juga, bahwa di antara cara untuk mendapatkan surganya Allah, di antara cara juga kita bisa istiqomah adalah dengan kita terus di atas jalan ilmu. Dalam sebuah hadis Rasulullah ingatkan, thalabul ilmi man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahlahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan di dalamnya dia menuntut ilmu atau menuntut ilmu syar'i, bagaimana dia berusaha untuk mengenal Allah lebih baik, lebih dekat, ma'rifatullah dengan baik, mengenal bagaimana Rasulullah dengan baik, ya, ma'rifatul Rasul dengan baik, dan ma'rifatul dinul Islam, dia berusaha untuk mengenal agama Islam dengan baik, syarat syariatnya, maka akan membuka pintu dia untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan kita belajar menuntut ilmu agama, semakin banyak tahu kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan, yang dengannya bisa mendatangkan ridho dan rahmat Allah kepada kita. Dan kita juga ada jalan penerang, petunjuk agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak baik ya. Kita diingatkan dan kita diinfokan agar kita tidak terjatuh di dalamnya. Seperti halnya kajian kita juga malam ini juga ya,
bagaimana kiat-kiat kita agar tidak terjatuh kepada hal-hal yang bisa menjadi penggugur amal-amal kebaikan kita. Yang pertama, jadi semangat gelora untuk belajar itu harus kita tumbuhkan, dan kita dianjurkan belajar dalam 3 level ya. Kita silahkan belajar kepada orang yang lebih berilmu dari kita ya. Yang kedua, silahkan belajar juga dengan sesama kita saling ambil faedah, silahkan. Bahkan boleh kita belajar dari orang yang di bawah kita. Mungkin di sana ada faedah yang kita bisa ambil di situ. Karena ilmu itu adalah hikmah. Hikmatul mu'min, dan dia adalah barang hilangnya kaum mukmin. Barang siapa man wajadaha fa huwa haqqu biha. Kalau dia mendapatkannya, dia paling berhak untuk bisa mengambil faedah itu. Jadi silahkan kita ambil faedah dari itu. Jadi inilah harus kita tumbuhkan. Sehingga dengan itu kita akan mempunyai sifat loba ya dalam beramal juga, dan tidak juga meremehkan setiap orang juga, karena setiap orang pasti ada kelebihannya. Pernah kami sampaikan juga, Masya Allah, kita kalau melihat orang yang lebih tua, tentunya kita melihat ya, kita hargai mereka. Tentunya mereka mungkin lebih banyak kebaikan daripada kita. Mereka lebih beriman terlebih dahulu, bahkan lebih banyak amal solehnya. Kalaupun kita lihat orang yang di bawah kita usianya, kita kadang bermuhasabah, mereka ini orang yang lebih sedikit dosa daripada kita ya. Makanya kami kadang malu sendiri kalau kami sama anak-anak kecil yang mungkin belum balik, kami sempat marah, padahal ini anak ini belum ada dosanya, kenapa saya marah sama dia. Kadang Masya Allah, kita ini yang lebih banyak dosanya, kenapa kita harus marah sama dia ini. Masya Allah, kadang ini jadi tamparan kok kita juga ya, tidak usah terlalu bagaimana sama mereka. Baik, yang pertama ya, jalan ilmu kita harus tempuh, salah satu kiat untuk kita bisa istiqomah. Yang kedua adalah hendaknya kita banyak ya bermuamalah atau menjalin hubungan baik dengan Al-Quran. Tentunya Al-Quran yang Allah turunkan ini sebagai hudan, petunjuk bagi kita, dan obat ya, syifa, obat baik untuk hati kita ataupun untuk badan kita juga. Maka mari kami mengajak kepada kita semua, jangan kita pernah tinggalkan Al-Quran. Jadikan ini sebagai bacaan wajib kita setiap hari. Jangankan kita tahu maknanya, sekedar baca juga, baca saja ini keberkahan kita akan dapatkan, 1 huruf 10 kebaikan dan seterusnya. Bahkan kalau kita rajin baca Quran, akan jadi syafaat kita pada hari kiamat kelak. Lebih utama lagi nanti kita naikkan level kita baca atau kita pahami maknanya, tadabbur isinya. Ini akan menjadi energi tersendiri ya. Mari kami mengajak kepada teman sekalian dari mata Allah, di samping kita baca Al-Quran ya, kita juga baca terjemahannya juga. Nanti kalau sudah itu, naikkan levelnya lagi, baca tafsirnya. Walaupun tafsir-tafsir yang muyasar, yang sederhana, kita baca sebagai akan mendapatkan tambahan energi lagi, faedah lagi. Ini yang kedua ya. Yang ketiga adalah kita dekatkan diri kita dengan sirah Nabi ya. Kita melihat bagaimana Nabi Muhammad dengan berbagai macam petunjuk-petunjuk hadis beliau ya, kita lihat, dan juga secara umum para salafus soleh, orang-orang soleh kita terdahulu, kita lihat bagaimana kehidupan mereka. Ibaratnya mereka itu seperti oase ya, Masya Allah, kayak ya sumber mata air di tengah padang pasir. Mereka Masya Allah, pancaran-pancaran kesolehan dan seterusnya. Kadang kita malu, kita ini belum apa-apa dibanding mereka. Dari semangat kita belajarnya, semangat kita beribadahnya, semangat kita berbuat baiknya, kita belum ada apa-apa. Nah, disinilah kita termotivasi. Makanya sering kami sampaikan sama teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, jadikan barometer kita beramal itu jangan umat sekarang kita akan lemah, kita akan loyo, tapi barometer kita adalah umat terdahulu, yaitu para sahabat. Kita akan termotivasi untuk terus berbuat kebaikan. Dan kita senantiasa mempunyai prinsip bahwa apa yang telah kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, kita lupakan saja. Tidak perlu kita ungkit-ungkit dan seterusnya. Yang senantiasa kita ingat adalah dosa-dosa kita ya, sehingga dengannya akan termotivasi kita terus menambah amal kebaikan kita, dan terus kita banyak bertobat kepada Allah dan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus senantiasa kita lakukan. Kalau kita ingat hanya kebaikan kita berarti merasa kita sudah baik saja. Tapi kalau kita lihat itu, pasti kita akan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga di antara tips juga yang bisa kita lakukan untuk menjaga iman kita juga adalah mari kita banyak berteman dengan teman-teman yang soleh. Makanya bagus untuk kita
ada halakoh-halakoh tarbiyah ya. Ini sebagai satu wasilah juga ya untuk kita saling menjaga bacaan Quran kita, menjaga hafalan kita, dan juga saling memberikan nasihat di situ ya. Masya Allah, di samping juga majelis-majelis ta'lim juga ya, kita bertemu teman-teman yang soleh juga. Ini juga salah satu wasilah juga agar kita berharap dengan kita ketemu orang yang baik akan bisa memancarkan kebaikan juga karena kepada kita. Sebagaimana Rasul menyebutkan dalam sebuah hadisnya bahwa kalau kita berteman teman-teman baik, ibarat kita berteman dengan penjual minyak wangi. Masya Allah. Kalau kita tidak bisa membeli minyaknya, minimal kita dapatkan bau harumnya. Masya Allah. Pasti kita akan dapatkan kebaikan di situ. Beda kalau kita berteman-teman yang buruk, ya bisa jadi diibaratkan seperti dengan berteman dengan pandai besi. Ya, kalau kita tidak dapat cipratan api yang bisa membakar baju kita, minimal bau keringatnya ini juga kurang nyaman kita. Makanya ini penting juga untuk kita banyak bersahabat, berteman dengan teman-teman yang soleh. Bukan berarti kami melarang kita berteman teman-teman yang belum soleh, tidak, silahkan, tidak mengapa, karena kita anggap mereka juga sebagai salah satu objek dakwah kita juga ya. Dan kami berpesan kepada teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, dimanapun kita berada, komunitas apapun yang kita ada di dalamnya, mari keberadaan kita hendaknya kita bisa mewarnai kebaikan di situ. Jangan malah kita terwarnai jadi tidak bagus, tapi kita bisa mewarnai di situ di mana kita berada. Alhamdulillah beberapa teman-teman mengabarkan kepada kami ya, yang masuk di klub-klub ya, mungkin sepedanya atau apa. Alhamdulillah dulunya ini cuma kesana kemari saya, maksudnya ketika sholat tidak pernah singgah. Alhamdulillah setelah masuk kita ingatkan, alhamdulillah sudah mulai berubah pelan-pelan ya. Alhamdulillah dulu mungkin hanya begitu saja, tapi sekarang kita masuki. Yang belum tahu mengaji kita arahkan, ayo kita belajar mengaji. Nah, akhirnya kita baik sama-sama. Ya, karena kita ingin kebersamaan kita di dunia tidak hanya di dunia saja, sampai nanti di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini harapan kita. Pertemanan kita sampai di akhirat ya. Nanti kita akan bernostalgia teman-teman sekalian. Dulu kita alhamdulillah pernah begini-begini. Makanya inilah nanti ada hadis tentang bagaimana syafaat mensyafaati ya antara teman-teman, Masya Allah. Ketika dulu bersahabat di dunia, sholat sama-sama, bahkan puasa sama-sama, bahkan dia berjuang bersama-sama, ketika di akhirat ternyata cari-cari di surga tidak dapat, Masya Allah. Kemudian dia mengadu kepada Allah, ya Rabb, ikhwanuna, di manakah sahabatku, temanku dulu? Shalluna ma'ana, dia dulu sholat bersama kami. Ya. Wa yasumuna ma'ana, bahkan mereka berpuasa bersama kami. Tapi tidak kami dapatkan. Allah katakan, coba tengok di neraka, kalau mendapatkannya dan dia ada sebiji zarah keimanan, ambil dia, tarik dia. Masya Allah. Ini juga kerinduan kita, Masya Allah. Makanya sekali lagi kami pesan sama teman-teman yang dirahmati Allah SWT, jangan pernah kita membenci orang yang soleh. Jangan pernah kita memusuhi orang yang soleh, apalagi ada kedengkian kita kepada orang beriman, jangan. Ya, walaupun kita mungkin berbeda mungkin pendapat dan seterusnya, tetap kita cintai mereka. Makanya disinilah yang Allah ajarkan kepada kita doa yang luar biasa dalam Al-Quran. Allah mengajarkan kepada kita doa, Rabbana fil lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya ampunilah dosa kami ya Allah dan dosa orang yang beriman sebelum kami, dan jangan jadikan pada hati ini gil, kedengkian kepada orang beriman. Masya Allah, ini Allah ajarkan kepada kita. Karena setan pintar jamaah yang dirahmati Allah, terkadang Masya Allah kita bahkan jangankan kepada kita para penuntut, para ustadz saja terkadang si ustadz satu banyak jamaahnya, Masya Allah, banyak pengikutnya, kadang ada setan ini banyak ini, kadang kasih bismillah gitu, ada keirian dan seterusnya. Sebagaimana para pedagang, terkadang satu pedagang laris, satu tidak, agak keirian. Maka di sini perlu kita waspada, jangan. Semakin banyak orang belajar, semakin banyak ustadz dai, kita bersyukur, alhamdulillah. Amanah dakwah kita juga semakin ringan, dibantu. Makanya di sini perlu kita bangun bagaimana kebersamaan dalam berjuang jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir di antara tip juga untuk kita bisa istiqomah adalah mari kita banyak mengingat al-mautnya, kematian. Ini juga, ini salah satu nasihat Rasulullah, aksiru dzikri hadimil ladzat, perbanyak kali mengingat penghancurkan nikmatnya itu al-maut. Kalau kita ingat itu teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, tentunya kita akan semakin memperbanyak tobat kepada Allah, dan kita akan semakin memperbanyak amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bekal hari setelah kematian. Ini sebagaimana yang Rasul sebutkan bahwa al-kaisu, orang yang cerdas adalah mandana nafsahu wa amila lima badal maut, orang yang tunduk dengan perintah Allah dan mereka senantiasa berupaya
untuk beramal, berbuat untuk hari setelah kematian, bekal setelah kematian. Ini adalah orang yang cerdas. Sedangkan al-ajizu, orang yang lemah, adalah manittaba hawahu wa tamanna ala wa, orang yang senantiasa memperturutkan hawa nafsu mereka dan mereka banyak berangan-angan kosong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkin beberapa tip yang bisa kita lakukan teman-teman yang dirahmati Allah agar kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kami juga banyak berdoa kepada Allah. Terakhir ini, banyak berdoa kepada Allah agar kita senantiasa istiqomah. Tadi doanya yang kami sebutkan tadi di antara adalah Allahumma ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Ini juga doa. Ya Allah yang bolak-balikkan hati, tetap hati ini ada di atas agamamu Allah. Atau juga Allahumma ya musarrifal qulub Syarif qalbi ala ta'atika wa ta'ati rasulika. Ya Allah yang memalingkan hati ini, palingkanlah hati ini agar senantiasa condong taat kepada Allah dan kepada Rasulmu. Atau doa yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Imran di lembaran yang pertama yang paling akhir, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah jangan Engkau cabut hidayah ini Allah setelah Kau berikan hidayah kepada kami ini Allah. Ini doa yang kita senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa a'lam. Baik Ustadz, Masya Allah, tabarakallah. Dan ada pertanyaan lagi selanjutnya ini dari Al-Anwar. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada disebutkan tentang penggugur amal yang besar di poin kedua, yaitu ada yang disebutkan tadi menyombongkan diri. Nah pertanyaannya saya begini Ustadz, apa saja ciri-ciri dari orang yang memiliki sifat sombong atau menyombongkan diri? Itu seperti apa dan bagaimana cara-cara mengatasinya Ustaz? Terima kasih. Baik, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma'ba'd. Ya, jadi Masya Allah ini bagus juga pertanyaan masalah al-kibr, ya sombong. Sebetulnya sombong Anwar masuk di sini adalah orang dikatakan sombong itu ketika dua sifat ini melekat pada dirinya. Yang pertama batrul haq wa ghamtun nas. Dia menolak kebenaran dan suka meremehkan orang. Jadi ini di antara definisi sombong. Jadi mari kita bermuhasabah, jangan sampai kita termasuk golongan itu ya. Ketika kebenaran sudah ada, kita lantas menolaknya ya. Minimal kalau kita belum mampu ya kita mengakui ini sebuah kebenaran, karena lemahnya iman kita belum mampu mengamalkannya. Yang kedua tadi suka meremehkan orang ya, makanya dalam agama kita, syariat kita menganjurkan kepada kita untuk mempunyai sifat tawadhu ya, rendah hati terhadap apapun yang Allah berikan kepada kita, jangan malah kita membanggakan. Tadi kita lihat bagaimana bahayanya sifat al-kibr tadi, iblis ya, Masya Allah. Tadi karena dia merasa sombong ya, dengan dirinya merasa lebih baik, maka inilah yang menghancurkan sifatnya tersebut. Makanya kita dianjurkan untuk menjauhi sifat ini, karena sekali lagi dalam sebuah hadis juga Rasulullah pernah mengingatkan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr, tidak akan masuk surga ya seorang hamba selama dalam hatinya ada sebiji zarah sifat kesombongan ya, sifat kesombongan. Makanya kami pernah lempar pertanyaan ya, manakah dosanya lebih besar ya, meninggalkan sholat atau meninggalkan perintah atau mengerjakan larangan Allah. Masya Allah. Meninggalkan perintah Allah atau mengerjakan larangan Allah. Dua-duanya sangat tipis ya. Jadi kalau meninggalkan perintah Allah misalnya, mana lebih besar dosanya? Meninggalkan sholat atau berzina? Atau minum khamar? Atau bahkan membunuh? Masya Allah. Ternyata jawabannya lebih besar dosa adalah meninggalkan sholat. Kenapa? Karena meninggalkan sholat adalah meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini adalah sebagai bentuk ketakaburan. Sedangkan orang berbuat zina atau kadang juga mencuri dan seterusnya, ini karena lemahnya iman. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat iblis tapi mengampuni Adam. Iblis diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Adam, tidak mau. Akhirnya Allah melaknat karena disombong. Sedangkan Adam, Allah larang, jangan dekati ini pohon. Tapi karena bisikan syaitan, lemah iman, tergoda. Dia di situ meminta ampun kepada Allah. Allah keluarkan dari surga, tapi Allah ampunkan. Ya, ini mungkin wallahu alam. Baik Ustaz, terima kasih banyak untuk penjelasannya. Dan ada Ibu Ama Mohi
yang katanya kukira hanya ada penggugur dosa, ternyata ada juga penggugur amal. Terlambat ikut katanya. Tapi barangkali Ibu, untuk Ibu Ama, ya setelah ini bisa dinonton kembali ya, karena terong teh hapus ini barang ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi bisa di share juga silahkan, atau ya pokoknya karena insya Allah ini banyak daging ini, Masya Allah. banyak ilmu yang jadi ternyata memang benar ya. Jangan hanya menggugur dosa, tapi juga hati-hati dengan menggugur amal ya. Tanpa terong teh sadar ini barang. Gitu ya Ustadz ya. Baik, barangkali itu saja. Kita cek lagi di WA barangkali ada tidak. Terima kasih banyak juga buat Pak Al Anwar yang sudah bertanya. Insya Allah pekan depan kita ada lagi. Jadi disiapkan lagi pertanyaan-pertanyaan dari antum. Di WA juga tidak ada. Telegram buka lagi. Apa ini? Baik, kita break lagi Ustaz, barangkali bisa. Karena setelah ini kita akan mendengarkan kesimpulan dari tema kita tentang penggugur amal ya. Jadi untuk antum semuanya yang serasa dengan kami, tetap bersama kami di Blasmaon FM Antum Pe Radio. Ya Rabbi salli wa salli wa salli daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim على حبيبك خير الخلق كلهم على حبيبك خير الخلق كلهم إن سألت إلهي فهو رحيم أو سألت عن نبي عن إلهي فهو رحمن رحيم أو سألتم عن نبي فهو إنسان عظيم. لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالإيمان. أشكر ربي بالسلام الذي أعطاني ليلا ونهارا. أشكر ربي الذي بعدني أشياء غير الحق وحمل أشياء مهمة وحمل في قلبي وهي صلوات الخمس. فالآن أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا
عبده ورسوله لك الحمد بالإسلام لك الحمد بالقرآن لك الحمد بالإيمان لك الحمد بالإيمان آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره أشكر مولانا الذي جعل في قلبي. Masih bersama kami Taklim di Sabua, insya Allah ada faedahnya. Dan alhamdulillah kita sudah masuk di sesi tanya jawab. Lupa. Subhanallah. Di segmen akhir ini Ustaz, di kesimpulan ya. Karena sebenarnya kita ingin ada durasi lebih untuk sesi tanya jawab ya. Namun nanti insya Allah pekan depan banyak yang bertanya. Jadi insya Allah untuk durasi sesi tanya jawab itu kita akan lebihkan gitu ya. Nah, dan kita sudah di segmen akhir ini untuk Taklim di Sabua. Kita akan mendengarkan kesimpulan dari Al Ustaz. Baik, kita langsung dengarkan kesimpulan tentang tema kita penggugur amal. Tafadhol Ustaz. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, ma'ba'ad. Baik para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai seorang muslim tentunya kita mesti harus saling berhati-hati dan waspada tentang amal-amal soleh kita. Kita berharap amal soleh yang kita kerjakan betul-betul Allah terima sebagai bentuk amal soleh. Makanya kita berharap bagaimana amal soleh kita semoga tidak rusak dengan hal-hal yang bisa menjadi penggugur amal. Dan tadi kita sebutkan ya, di antara penggugur amal soleh kita, yang pertama yang ini ada dua sifat tadi ya, ada yang sifatnya kubro, ada yang sugro, ada yang sifatnya bisa pelakunya sampai keluar daripada agama Islam ketika melakukan amal tersebut. Ada yang tidak sampai keluar, hanya menghapuskan amal kebaikannya karena terdapat virus di dalamnya. Yang pertama, yang termasuk yang kubro adalah melakukan kesyirikan, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, berdoa, bertawakal, berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amal kebaikannya. Makanya ini juga Allah ingatkan para nabi saja, Allah ingatkan, dan asyrakta la yahbatana amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau engkau wahai Muhammad, wahai Nabi Allah, kalau berbuat kesyirikan pasti akan gugur amal kebaikanmu dan kamu termasuk orang yang merugi. Tentunya kita juga lebih hati-hati lagi. Nabi saja, orang pilihan Allah, orang yang bertakwa, orang beriman, itu masih terancam kalau mereka mempersekutukan Allah, akan hapus semua amal kebaikannya. Ini pertama, harus hati-hati, jangan kita melakukan hal-hal yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini percuma salat kita, puasa kita, haji kita, ini bisa gugur dengan kesyirikan. Yang kedua adalah melakukan kekufuran, yaitu ingkar ya. Ingkar di sini maksudnya adalah dengan mengingkari secara hati dan lisan ya. Mengingkari yang pertama rukun iman ataupun rukun Islam, entah itu secara keseluruhan atau sebagian. Ulama bersepakat ini pelakunya bisa keluar daripada agama Islam. Yang kedua adalah sifat istikbar, yaitu takabur ya, sombong. Sombong tadi yang kami sebutkan adalah maksudnya adalah batrul haq wa ghamtun nas ya, menolak kebenaran dan meremehkan orang. Ini juga bisa mengeluarkan pelakunya ya dari agama ya, ketika apalagi sombongnya ini menuju kepada kekufuran ya. Sombong tidak mau mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga sifat al-istiza, yaitu mengelak-olok agama Allah ya, mengelak agama Allah. Ini dosa lisan tentunya. Hati-hati kita, jangan kita menodai syariat Allah dengan kita mengelak-olok. Kalau kita belum mampu untuk mengerjakannya, mengamalkannya, mari kita cukup diam dan
berdoa kepada Allah agar Allah berikan kepada kita hidayah untuk bisa mengamalkannya tanpa kita merendahkan, tanpa kita mencela saudara kita yang mengamalkan syariat agama Islam. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah berbahayanya juga termasuk amalan yang bisa menggugurkan amal seorang adalah murtad, keluar daripada agama Islam. Nah, ini juga kan sekali lagi amal soleh tidak akan Allah terima tanpa keimanan. Kemudian yang berikutnya yang keempat adalah mempunyai nifak ya. Nifak i'tiqad, yaitu hatinya mengingkari tentang keimanan atau keislamannya, walaupun secara zahirnya dia melakukan amalan Islam, misalnya sholat, puasa, bahkan zakat, bahkan mungkin berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau hatinya dia mengingkari tentang perintah itu, ini bisa. Makanya Allah tadi sebutkan bahwa orang-orang munafik itu tempatnya di keraknya neraka. Waliyadzubillah. Kemudian yang kelima yang tidak kalah berbahayanya juga adalah kita mudah menjustifikasi atau menghukumi orang, si fulan kafir, si fulan tidak akan Allah ampunkan dosanya, si fulan ahli neraka dan seterusnya. Tidak boleh, itu tidak diperbolehkan. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya dianjurkan sebagai hamba untuk terus memberikan nasihat, kita terus membimbing, mengarahkan dan mendoakan ya. Tidak boleh kita berkata-kata seperti itu walaupun jahatnya orang tersebut misalnya dan seterusnya. Tidak boleh kita sampai mengeluarkan seperti itu. Jangankan saudara kita yang melakukan kekufuran, Fir'aun saja yang mengaku dirinya Allah, artinya kalau kita katakan orang paling kufur ya dia, ya makhluk yang berkufur ya. Karena dia mengatakan anna rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Itu pun Nabi Musa alaihissalam ketika menghadapi Fir'aun la'natun alaih, itu Allah perintahkan ya, idhab ila Fir'aun innahu tagha. Pergilah engkau ya Musa menghadap kepada Fir'aun untuk mendakwahinya karena dia telah tagaw, telah melampaui batas. Bayangkan, orang kafir saja Allah masih katakan dia orang yang melampaui batas, hamba yang melampaui batas. Ya, faqula lahu qawlan layyinan, berkata-kata dengan kalimat yang layin, yang lembut. La'allahum yatadakkaru aw yakhsha. Semoga dengan itu dia ingat kepadaku dan dia takut kepadaku. Bayangkan, Fir'aun saja kita dianjurkan berkata-kata yang lemah lembut. Apalagi saudara kita, apalagi orang tua kita mungkin yang belum dapatkan hidayah, jangan sampai kita membentak mereka, jangan sampai. Apalagi mengatakan yang tadi kami sebutkan, kafir lah, mau penghuni neraka lah, dan jangan sampai. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala, boleh. Ya. Kemudian berikutnya adalah mengatakan sesuatu perkataan manusia melebihi sabda Rasulullah SAW ya. Ini juga bisa. Atau terkadang ada bahasa yang tersirat, terkadang ada orang mengatakan bahwa Islam itu tidak sesuai dengan perkembangan zaman misalnya dan seterusnya. Ini juga berbahaya juga perkataan seperti itu ya. Atau juga tadi mengedepankan perkataan makhluk dari atas perkataan Rasulullah SAW. Ya terkadang ya itu, makanya para imam kita baik itu Abu Hanifahnya, Imam Maliknya, Imam Syafi'i atau Imam Ahmadnya memberikan kepada kita panduan ya. Ya, ambillah dari mana kami mengambil. Selama dari Quran dan Sunnah ambil. Kalau enggak jangan ambil perkataan kami. Dan jangan kalian taklid kepada kami ya. Semua perkataan manusia itu bisa diterima atau ditolak kecuali penghuni kubur ini, itu Rasulullah SAW. Mereka memberikan penguatan seperti itu. Nah, kemudian yang sifatnya kubro, yang pembatal amal yang sifatnya kecil, ini cuma amal itu saja tapi tidak sampai keluar dari agama Islam. Dan yang pertama, melakukan hal-hal yang tidak disunahkan, istilahnya perbuatan bid'ah dalam masalah agama ya. Yang kedua adalah apabila amalan seorang hamba itu disusupi virus sifat riyaknya atau sifat ujubnya atau sum'ahnya yang didengar dan seterusnya, ini juga bisa merusak amal tersebut. Dan terakhir adalah ketika seorang hamba tersebut mempunyai sifat hasad dengan saudaranya. Saudaranya mempunyai kenikmatan, saudaranya sukses ya, dia malah yang sakit, tidak. Ya malah tidak senang, tidak. Ya justru kalau ada saudara kita mendapatkan kebaikan, keberuntungan, kita doakan semoga kebaikan yang melekat pada dirinya semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harusnya seperti itu, tidak malah kita yang sakit hati, tidak boleh ya. Karena tadi kita sebutkan bahwa tidak boleh kita iri dengan saudara kita itu dalam dua hal. Yang pertama,
Kita boleh beriri kepada orang yang punya ilmu atau Al-Quran yang diajarkan siang dan malam, kita boleh iri kepada mereka. Atau yang kedua adalah orang yang mempunyai harta yang diinfakkan jalan Allah siang dan malam, kita boleh iri kepada mereka, ya. Tapi kalau orang yang lain tidak diperbolehkan. Makanya sekali lagi Rasul ingatkan, iyyakum wal hasad, ya, hindarilah, waspadalah kalian daripada sifat hasad, sifat iri, ya, sifat dengki. Fa innal hasada yakulul hasanat kama takulun nar al-khatab, karena perbuatan hasad itu bisa memakan, menggerogoti, menggugurkan kebaikan-kebaikan kalian sebagaimana api memakan kayu bakar. Ini Rasul ingatkan kepada kita. Makanya mari kita saling bermuhasabah kepada diri kita semua, ya. Mari kita maju sama-sama, kita sukses sama-sama, kita baik sama-sama, ya. Tidak usah perlu kita saya yang terbaik dan seterusnya. Artinya kita sama-sama dalam kebaikan insya Allah. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, terima kasih banyak untuk kesimpulan kita, dan kepada Ustadz kami mengucapkan jazakallahu khairan. Dan untuk antum semuanya terima kasih banyak ini sudah mendengarkan dan sudah menyimak. Insya Allah pekan depan kita masih akan ada lagi setiap malam Jumat. Dan jangan lupakan juga malam Sabtu insya Allah ada pembahasan tentang sirah Nabi, ya, bersama dengan Ustadz Muas. Nah, jadi itu saja barangkali, ya. Terima kasih banyak. Ini mohon maaf karena waktu juga sudah beristirahat, waktu istirahat, ya. Dan bisa dinonton kembali untuk taklim kami. Jangan lupa dinonton kembali dan bisa dibagikan, ya. Dan barangkali kita sudah akhiri saja Ustadz, ya. Terima kasih untuk semuanya, dan kita menutup taklim di sebuah ini dengan kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله. Wall of Islam Sudan, edição Rijal Ahmed Rijal. No momento do seu nascimento, ele veio ao mundo limpo e impecavelmente naturalmente circuncidado sem dúvida. Nasceu com cordão umbilical já cortado. Ele é o profeta Muhammad, Profeta enviado pelo Allah que nos fez chegar a mensagem de Allah. Foi uma pessoa incomparável, profeta perfeito, amoroso, melhor profeta do mundo que existiu. ai, que tinha pena do seu povo. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير مرحبا يا خير مرحبا يا خير Qualquer que desfrutasse da sua companhia e a amizade chegava mal com toda a alma e o coração. Respeitava a virtude, tratava familiares com grande respeito. Não obstante, nunca os preferia aqueles mais honrados do que eles. Assim como tratava com bondade os membros do seu grupo, Familiares, seus companheiros, assim
gentileza. Foi um profeta muito perfeito, respeitoso. Era muito bom com seus